Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mas Farhan selaku moderator pada acara kali ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Dan juga saya terima kasih kepada panitia dari Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Gadjah Mada 2024 yang sudah mengundang saya sebagai pembicara pada salah satu materi yang akan disampaikan pada acara ini, yaitu pariwisata berkelanjutan. Mungkin tadi Mas Farhan udah sempat memperkenalkan siapa saya, dari mana saya, tapi mungkin lebih baiknya, lebih etisnya saya juga berkenalan sendiri. Jadi, saya adalah Firza Isnia, dengan username Instagram yang sama, yaitu Firza Isnia, seperti yang ada di di background Zoom saya ini, Firza Isnia. Dan saya adalah lulusan Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga pada tahun 2023. Iya, jadi saya baru lulusan kemarin dan tahun ini saya baru merintis perusahaan saya sendiri yang berletak di Jakarta. Perusahaannya bergerak di bidang tour and travel, yang juga saya fokus di perusahaan punya calon mertua saya, ya. Itu bergerak di bidang haji dan umroh. Ya, jadi saya di sana bantu-bantu sedikit calon saya. Iya, mungkin di sini ada yang tahu siapa calon saya, tapi ya sudahlah, itu nggak perlu masuk skrip ya. Oke, saya berasal dari kota Jombang, tapi sekarang saya domisili di Jakarta dan saya sekarang sendiri sedang berada di Cirebon. Iya. Ngomongin tentang pariwisata berkelanjutan, apa sih yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan? Mungkin dari kalian ada yang tahu, ada yang mengerti sedikit banyak tentang pariwisata berkelanjutan. Jadi pariwisata berkelanjutan itu adalah pariwisata yang ketika mereka mendirikan sebuah destinasi, mereka itu tidak hanya gimana caranya mereka menarik pengunjung sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, dalam jangka waktu pendek. Tapi mereka gimana caranya memikirkan agar pariwisata tersebut, tempat wisata tersebut tetap jalan dalam jangka waktu panjang dengan berbagai cara. Dengan cara salah satunya, mereka nggak hanya fokus untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi gimana cara mereka untuk mengembangkan pariwisata mereka dengan inovasi dari mereka sendiri tanpa ada campur tangan mengikuti zaman. Dan mereka punya inovasi yang berbeda dengan yang lainnya, dengan pariwisata yang lainnya. Karena kalau kita pandang beberapa tempat, ya beberapa tempat itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Tapi beberapa tempat, apalagi ini wisata buatan ya, mereka tuh hampir semuanya sama, template. Karena apa? Karena ketika salah satu pihak wisata memandang wisata A nih, wisata A bagus banget karena ada spot Instagramable-nya, ada foto-foto yang bagus, alamnya yang indah. Akhirnya mereka meniru gimana caranya mereka bisa membuat yang kayak gitu dengan yang lebih baik lagi, dengan yang lebih cantik lagi. Dan apa yang terjadi? Mungkin 1 sampai 1,5 tahun kemudian, wisata itu bakal bangkrut, hancur, gak banyak pengunjung dan sepi. Karena apa? Karena kita sebagai pengunjung, dan sebagai pengunjung itu ke tempat wisata bukan hanya untuk foto-foto, tapi kita juga butuh refreshing. Kalau bahasanya anak sekarang tuh self healing ya. Ya, padahal dalam dunia psikolog itu self healing nggak yang seperti itu. Tapi ya udah, itu sekarang menjadi sebuah bahasa gaul. Jadi kalian itu bakal dipertontonkan wisata yang berbeda dari wisata-wisata lainnya, dan itu udah ciri khas mereka. Kita ambil contoh nih, Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3. Mereka itu dari tahun ke tahun itu ya sama, mereka seperti itu. Tapi mereka tuh nggak ada
mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti apa yang lagi viral sekarang. Tapi misalnya nih, Jatimak 1, mereka terfokus untuk atraksi wisata yaitu wahana-wahana. Mulai dari wahana-wahana anak kecil sampai wahana-wahana orang dewasa yang ekstrim-ekstrim gitu ya, atau yang biasanya kayak halilintar atau apa gitu. Tapi jujur saya sendiri nggak pernah menaiki wahana-wahana yang kayak gitu ya. Di Jatipak 2 mereka fokus ke fauna, ke dinosaurus ya. Iya, ke fauna, sorry. Mereka fokus ke dinosaurus, mereka mencari tentang gimana sih asal asal mula dari dinosaurus. Jadi mereka yang pecinta dinosaurus itu suka banget ketika mereka mendatangi Jatim Park 3. Karena di sana itu udah lengkap banget informasi-informasi tentang dinosaurus. Di Jatim Park 3. Jatim Park 3 mereka berfokus ke hal-hal yang lucu, hal-hal yang sinematik. Seperti apa? Seperti lampu-lampu, seperti wahana air juga. Jadi banyak hal yang bisa mereka ambil dan itu tuh nggak gampang. Merintis inovasi yang seperti itu tuh nggak gampang. Nah, jadi pariwisata berkelanjutan itu bukan hanya gimana caranya kita tetap bertahan, tapi gimana caranya pengunjung itu tidak bosan dengan pariwisata yang ada di tempat kita. Nah, dari konsep yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan itu ada 4 pilar yang menunjang terjadinya pariwisata berkelanjutan. Yang pertama itu ada pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan atau biasa disebut dengan perencanaan. Jadi ketika kalian sedang membuat sebuah destinasi pariwisata, kalian nggak bisa jauh-jauh dari sebuah perencanaan. Karena kalau kalian tanpa perencanaan itu buat apa? Kalian buat apa mendirikan sebuah konsep tapi kalian nggak punya rencana, kalian nggak punya sebuah pengelolaan yang baik dan benar. Itu pasti akan uh, ngancurin konsep kalian sendiri. Untuk yang kedua, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal. Ini bisa dengan cara kalian menjual belikan UMKM. Jadi ketika kalian di daerahmu ada sebuah destinasi pariwisata baru, kalian bisa menjual apa yang ada di daerah kalian, misalnya kain batik yang khas atau makanan khas atau apapun lah, atau mainan-mainan biasanya. Karena wisata juga tidak jauh dari jangkauan anak-anak ya. Dan yang ketiga ada pelestarian budaya bagi masyarakat. Nah, kalau kalian tahu di Bali itu tari kecak dipertontonkan. Itu bukan hanya untuk wisata lokal seperti kita sendiri yang asli dari Indonesia, tapi juga wisatawan asing, turis itu juga udah mengeklaim kalau tari kecak itu salah satu salah satu hal wajib yang harus kalian kunjungi kalau kalian lagi berwisata ke Bali. Nah, yang keempat ada pelestarian lingkungan. Dengan cara apa pelestarian lingkungan? Dengan cara kalian tetap mempertahankan lingkungan yang ada, tapi di sisi lain kalian juga membangun sebuah destinasi wisata. Contohnya apa? Di Ubud Bali itu mereka mungkin sekarang udah banyak hotel, villa, homestay dan lain-lain. Tapi di sisi lain eh, mereka tetap mempertahankan sawah-sawah dan terasering yang ada di sana. Ya karena apa? Karena mereka yang berwisata ke Ubud itu tujuannya untuk melihat gimana sih asrinya desa di pagi hari dan ketika kita melihat orang yang sedang berangkat ke sawah untuk menanam padi. Itu sesuatu yang nggak bisa didapatkan di perkotaan. Nah, di sini juga ada beberapa wisata yang dia emang wisata berkelanjutan seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Baluran. Ya karena mereka dari tahun ke tahun tuh sudah seperti itu dan apa yang ada di dalam Taman Nasional itu sesuatu yang nggak bisa dimiliki dan nggak gampang untuk dilihat gitu. Terus ada juga Sange Monkey Forest. Jadi ini di Bali yang di sana itu mereka ada banyak sekali ratusan 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 monyet yang ber monyet yang berekor panjang di sana di Bali. Dan di sana juga ada pura-pura yang disucikan oleh orang Hindu. Terus ada Punti Kayu Palembang. Ini adalah salah satu sumber oksigen terbesar yang ada di Palembang. Karena di sini juga terdapat banyak banyak
pohon pinus dan juga beberapa satwa. Dan di sini juga ada menanam bibit pohon kalau kalian lagi berwisata ke sana. Dan yang terakhir ini ada Umbul Panggok yang berlokasi di Klaten. Ya, jadi mungkin kalian sebagai mahasiswa Yogyakarta yang dekat dengan Klaten, mungkin kalian pernah datang ke sini. Di sini tuh kayak akan sumber daya airnya ya. Mungkin kalian juga beberapa kali udah ke sana, jadi saya nggak terlalu memperjelaskan apa yang dimaksud dengan umbuk ponggok ya. Terus di sini juga ada aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama tuh ada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal-hal yang kayak gitu tuh udah kayak basic banget. Jadi kayak aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan itu udah biasa dan udah basic dilakukan di setiap hal, di setiap apapun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, ke Mas Farhan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat, dan salah diksi, karena di sini saya juga lagi ada di suasana desa. Saya lagi ada di Cirebon, di rumah. Jadi mungkin ada beberapa kali terdengar suara berisik, ya karena di sini emang suasananya pedesaan. Gitu. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Mas Farhan. Terima kasih Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.